Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran PPKN kelas 11 SMA bab Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia. Perkenalkan, saya Gisilda Filanjo Nesta, absen 19. Di Cari Jayadi nomor absen 8 di kelas 11 MIPA 1 dari SMAK Sinui 1 Surabaya. Di bab politik luar negeri ini, kita akan mengupas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi politik luar negeri, dan untuk memantapkannya lagi, kami akan sharing tentang pendapat dan analisis dari kami berdua tentang lepasnya Timor Timur, Pulau Sibadan, dan Pulau Ligitan dari Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah diplomasi negara jadi kaitannya? Penasaran? Simak terus ya! Apa sih politik luar negeri itu? Politik luar negeri adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh elit politik dalam menjalin hubungan dengan negara lain untuk mencapai tujuan nasional. Definisi politik luar negeri ini sendiri tertuang dalam Undang-Undang 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri yang berbunyi, setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, di lembaga-lembaganya, lembaga masyarakat, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat, maupun warga negara Indonesia. Namun, secara pengertian umum, politik luar negeri merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi politik luar negeri. Faktor yang mempengaruhi tersebut dibagi menjadi dua, faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor yang mempengaruhi secara internal yaitu letak kondisi geografis suatu negara, jumlah dan kualitas penduduk, ekonomi dan sumber daya alam atau negara, serta ideologi yang dipakai suatu negara. Sedangkan faktor eksternalnya yang mempengaruhi yaitu situasi internasional dan juga hubungan kerja dengan orang lain atau antar negara. Ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam menentukan rumusan politik luar negeri. Di antaranya yaitu militer yang kuat akan dapat menangkal ancaman yang datang, berbagai pertikaian antar negara dan perkembangan teknologi dapat memicu timbulnya konflik yang bersifat internasional. Para diplomat atau diplomasi harus menjalankan tugas secara efektif sesuai dengan tugas, kewajiban, dan fungsional. Kepentingan nasional lebih berorientasi pada pembangunan di segala bidang. Sejarah perjuangan, di mana selama kurang lebih 350 tahun Indonesia dijajah oleh bangsa lain. Pengertian diplomasi negara, hubungan resmi antara negara dengan negara lainnya. Biasanya dilakukan melalui percakapan, negosiasi, dan berbagai cara lainnya dengan non-kekerasan. Sekarang waktunya flashback nih. Kenapa ya kira-kira Timor Timur itu sekarang bisa jadi negara Timor Leste? Dan juga kenapa Pulau Sibadan dan Ligitan sekarang menjadi bagian dari Malaysia dan bukan dari Indonesia? Dulu, Timor Timur itu termasuk salah satu provinsi di Indonesia pada tanggal 17 Juli 1976 sampai 19 Oktober 1999. Pada tahun 1974, kejajahan Portugis terlebih lagi dari partai-partainya memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang nasib Timor Timur. Contohnya, Partai Fretilin ingin Timor Timur merdeka menjadi sebuah negara berdaulat, sedangkan Apodeti ingin Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia. Menurut kami, sistem politik dalam negeri Indonesia yang otoriter, sentralistik, dan militaristik ini menghalangi diplomasi Indonesia untuk bertindak lebih bebas aktif di forum internasional. Selain itu, isu global dalam hubungan antar negara menyebabkan berkurangnya dukungan dunia internasional terhadap diplomasi Indonesia. Kenapa? Ya karena banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia, terutama di Timor Timur. Alasan yang kedua, ini yang paling menggoyang para penduduk Timor Timur untuk menyatakan pemisahan, yaitu insiden Dili pada 12 November 1991. Insiden Dili ini telah merubah banyak pikiran dunia terhadap reputasi Indonesia di mata HAM, yang akibatnya membuat penghidupan kembali isu Timor Timur yang sebelumnya tidak pernah menjadi perhatian dan pemberitaan media di masa internasional. Oleh karena itu, Portugis akhirnya melakukan perundingan dengan pemerintahan Indonesia atas PBB yang menyatakan kemerdekaan bagi rakyat Timor Timur pada bulan Agustus 1999. Sedangkan
kalau di Pulau Sipadan dan Ligatan, meskipun kalau kita lihat sejarahnya, Indonesia itu memiliki dokumen kepemilikan dan keberagaman lebih banyak dari berkaitan dengan masa penjajahan Belanda di Indonesia daripada Malaysia dijajah Inggris. Kasus ini akhirnya berujung ke Mahkamah Konstitusi dan MI ini berpendapat bahwa Malaysia lebih berhak memiliki dua pulau tersebut karena Inggris sebagai penjajah Malaysia terbukti melakukan penguasaan efektif dan Malaysia dianggap lebih lama memanfaatkan menduduki kedua pulau tersebut. Jadi, kesimpulan dari kami, memang benar jika sistem politik negara membuat cara gerak diplomasi negara Indonesia ini jadi kurang bisa bebas aktif di forum internasional. Namun, hal ini menjadi alasan pendukung saja dari akibat insiden Dili yang membuat Timor Timur ini lepas dari Indonesia. Istilahnya, belum dibicarakan pun pemikirannya sudah buruk duluan. Sedangkan untuk Pulau Sipadan dan Ligatan bisa lepas dari Indonesia itu bukan hanya karena diplomasi yang kurang. Namun, pada dasarnya memang rasa kepemilikan Malaysia lebih kuat dengan memanfaatkan wilayah setelah dijajah Inggris, ditambah penguasaan efektif dari Inggris kemarin. Dari penguasaan Inggris menjadi alasan yang kuat bagi para mahkamah internasional untuk mempercayakan kedua pulau ke Malaysia. Sekian penjelasan video kali ini. Terima kasih.